Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, di hari ini ya, sekitar jam 11 siang. Nah, saya masuk begitu ke area Waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Dan ada sesuatu yang terjadi di sini setiap tahun, yaitu ketika Waduk Gajah Mungkur ini surut, maka bangunan-bangunan di zaman itu ya, seperti pondasi dari rumah, makam, sumur dan sebagainya, itu terlihat kembali, saudaraku. Karena memang di tahun 1978 ini merupakan area kampung yang begitu padat. Ada ratusan desa yang meliputi 3 kecamatan. Di sini di tahun itu dibuat sebuah waduk yang bernama Gajah Mungkur. Pemerintah pada zaman itu ya menghimbau kepada semua penduduknya untuk transmigrasi ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Itu yang mau ya. Kalau yang tidak mau nanti bisa membangun rumah di pinggiran dari Waduk Gajah Mungkur ini. Nah, sebagai bukti pada zaman itu bahwa di sini dulunya merupakan kampung yang cukup padat, maka beberapa sumur kelihatan kalau di musim kemarau seperti saat ini, saudaraku. Nah, di depan kita ini merupakan sumur kuno yang kisaran di tahun 1970-an. Nah, masih terlihat sekali ada bentuk cobong begitu ya, karena memang sumurnya ini sepertinya sumur yang melingkar begitu ya. Nah, di sini saudaraku, oh masih ada airnya, bahkan di sini terlihat apa namanya, untuk kerean ya, lek ngarani ya. Nah, seperti ini. Jadi ini waktu itu masih manual, jadi ada semacam tambang begitu yang diikat ke sini, terus dijulurkan ke bawah, ditarik. Nah, seperti ini. Kalau melihat dari sumurnya, kedalamannya itu mungkin kisaran 5-7 meter ya. Dan di sini kita masih mendapati jedingan ya. Nah, jedingan seperti ini. Artinya tempat ini dulu merupakan rumah dari warga. Bahkan kami mendapati seperti batu balok yang ada lubang di tengahnya, mungkin lumpang atau slot pintu ya. Nah, terus ada 2, nah bak mandi mungkin atau apa ya. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi area ini dulu merupakan rumah dari warga yang sudah pindah, karena di tempat ini waktu itu dibuat sebuah waduk yang bernama Waduk Gajah Mungkur. Nah, menurut dari Pak Bakri yang selaku warga sini, yang zaman itu pernah mengalami ya, meskipun waktu kecil, dia masih ingat betul bahwa jalan ini merupakan jalan utama. Nah, ini jalan utama yang cukup besar. Niki Pak Bakri nggih, jalan riyen nggih. Oh, yang dilewati orang itu jalan tembus ke sana. Jalan utama yang tembus situ ya Pak Bakri. Nah, awalnya kayak pengen dibentuk, pengen dibuat waduk itu. Terus saya disuruh yang muter, ntar ya mau geser. Kalau musim hujan kan akhirnya sampai sini, kalau musim hujan pas sampai jagung itu. Kalau musim hujan, Kalau kemarau semuanya bermunculan. itu terus sampai tengah lagi keringnya. Kalau kemarau ini belum ada separuhnya kering. Itu sumur dari dulu apa? Dari dulu. Oh, sumur warga dulu. Itu sumur warga. Nah, itu yang kelihatan itu. Itu apa itu? Makam tuh ya tuh. Makam. Ya, di titik ini pemirsa, ini merupakan jalan utama di zaman itu ya, kisaran tahun 70-an. Jadi ada jalan raya begitu ya, jalan raya ala kuno yang tembus antar kecamatan begitu, yang untuk
alur jalannya itu di tengah-tengah dari Waduk Gajah Mungkur ini, saudaraku. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nah seperti makadam ini ataupun penataan-penataan batu-batu koral ini itu memang dari dulu sudah ada katanya. Nah, ini masih terlihat ya. Dan di sini ada buk sebagai apa? Gorong-gorong. Nah, karena mungkin di zaman itu di bawah sini itu merupakan sungai. Nah, seperti ini buknya, buk kuno ini di tahun 70-an, dan bahkan kami mendapatkan sumur lagi. Nah, di sana teman-teman itu ada sumur lagi. Coba kita samperin ya. Nah, jadi ini adalah pinggiran dari Waduk Gajah Mungkur yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, di situ saudaraku, kita coba ke tengah ya. Nah, ini sudah musim kemarau tapi masih belum begitu panjang, artinya tidak begitu surut-surut betul. Kita coba lewat sini saja karena ada tanaman warga. Nah, jadi kalau musim penghujan yang saya lewati ini sudah penuh air, artinya Waduk Gajah Mungkur kalau sudah musim hujan begitu, nah airnya sudah meluap sampai ke titik yang ada di sana. Nah, di situ ada gubuk kecil. Nah, di sampai situ teman-teman. Kita coba ke sini yang merepet. Nah, itu ada ibu-ibunya yang lagi garap sawahnya. Sawah ini katanya itu cukup apa ya istilahnya itu, siapa saja boleh garap sawah ini, bekas dari surutan Waduk Gajah Mungkur ini ya, asalkan sudah sama-sama tahu di kanan kirinya bagi orang-orang yang garap sawah ini, sehingga tidak ada konflik lagi. Nah, di sini teman-teman kita dapatkan banyak bekas genteng-genteng begitu, fragmen ya. Nah, seperti ini adalah genteng-genteng di zaman itu maupun pecahan-pecahan gerabah. Nah, seperti ini adalah pecahan-pecahan genteng gerabah, dan bahkan ada tatanan pondasi. Kalau melihat dari batu-batu yang ditata seperti ini yang memanjang, ini mungkin dulunya adalah bekas pondasi orang-orang di tahun 70-an, karena memang waduk ini dibuat di tahun 1978. Orang-orangnya dihimbau untuk transmigrasi, ketika yang tidak mau boleh bangun rumah tapi di sekitaran dari Waduk Gajah Mungkur ini. Ini adalah sumurnya ya. Nah, ini sumurnya. Ini sumurnya sudah tidak dalam lagi. Nah, ini pakai batu apa ini? Batu kars ya. Batu-batu karang gitu. Batu-batu karang begitu. Seperti ini teman-teman. Ini Kalau musim penghujan ya tertutup, terpendam air, bisa mencapai lebih dari tinggi dari sumur ini. Loh, ini loh teman-teman. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu tempat ini ramai sekali karena kampung di sini padat sekali katanya. Nah, ini masih banyak sekali bekas-bekas genteng dan sebagainya itu. Bahkan katanya di daerah sana ada makam begitu yang untuk jalur ke makam tersebut itu sering dilalui oleh Jenderal Sudirman. Nah, di situ teman-teman itu ada bangunan kecil yang merupakan makam dari orang yang kaya katanya Pak Bakri. Jadi makamnya itu mirip makam Cina, tapi menurut Pak Bakri itu makam dari orang kaya yang sering dilalui oleh Jenderal Sudirman. Nah, ini teman-teman di tahun 78 jalan ini sudah ada. Jadi ini merupakan jalur alternatif desa begitu ya, yang menurut dari penuturan warga masuk di desa Kuda atau Kuda. Kita coba lihat bekas-bekas bangunan kuno di zaman 70-an yang terpendam begitu ya, tenggelam akibat buatan waduk yang bernama Waduk Gajah Mungkur. Nah, seperti ini adalah waduknya ya. Nah, masih ada beberapa pondasi-pondasi seperti yang ada di depan kita ini. Nah, ini kan pondasi ya Kang ya.
Itu. Ayo coba dilihat dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi nah, ini adalah bekas pondasi ataupun mungkin pilar ya, atau cagaknya rumah begitu. Nah, masih terlihat. Ini ada bapaknya yang lagi cari rumput di ladangnya ini. Kita coba tanya-tanya ya. Ada berapa desa yang di zaman itu tenggelam begitu. Kuatah nggih Pak nggih? 7 kecamatan. Barusan saya dapat informasi 3 kecamatan. Ternyata dari bapaknya 7 kecamatan menika ngoten nggih. Suryantoro, Romoko, Kertomoyo, Batu, terus Betal, Guntoro Nadi, sampai ini kok sing wetan apa nih kok Mas? Waduk nih kok. Wetane waduk, sebelah timurnya waduk itu juga ikut kena dampak waktu itu. Bukan dampak sebetulnya ya. Diganti rugi sama pemerintah. Dulu ini bekas rumah katanya Kang. Oh, rumah jenengan. Kita ketemu langsung dengan Mas Inu yang untuk rumah kakek neneknya itu berada di sini katanya. Sekarang sudah pindah kemana Kang? Sebelah barat. Sebelah barat situ. Dulu kan waktu itu mau pemberangkatan ke ini Mas. Transmigrasi katanya. Ya, transmigrasi ke Sitiung. Sitiung itu mana? Sitiung daerah Sumatera Barat. Itu program pemerintah. Program pemerintah. Di zaman Presiden Soeharto Iya, memang Pak pada Harto waktu itu. gencar. Iya. Terus Ganti apa itu dapat sana, terus nenek nggak berangkat, cuman dibelikan ke sini, pindah sini Mas. Terus ini masih dapat olah lagi. yang di sini bisa diolah lagi. Bekas rumahnya dulu kan. Dan ini udah masuk apa itu? Jasa Jasa penghijauan itu loh Mas. Oh gitu. Boleh garap tapi kan nggak asal nggak ngerusak. Untuk nominal kompensasi pada waktu itu dapat tanah berapa hektar Kang? Waduh, kalau zaman dulu udah lupa ya Mas. Sekarang berapa hektar? Udah dibelikan ke situ, masalahnya zaman dulu kan masih nominalnya sedikit tapi kan nyun sewu ya Mas, kayak jawabannya ajine Nggih, bisa nilai dapat itu, banyak. nilai itu masih Nilai rupiah nggih. waktu itu sangat rendah tapi bisa dapat barang banyak Nggih, gitu ya. dulu anu Mas, namun niki tok. Napa niki? Tak petak Nggih, nih. sak petak niki bekas rumah itu. Sama niku Mas, dulu ada pohon jatinya kecil-kecil itu udah dihitung. Sama pohonnya juga dihitung Nggih, sama juga. pemerintah. Ceritanya nenek-nenek. Nggih. Oke. Nggih. Bermanfaat sekali enggak Nggih. adanya waduk Gajah Mungkur ini? Manfaat Mas. Ya kan nggih. Dapat apa itu? Dapat Pengairan ini, persawahan pengairan cukup persawahan. lancar begitu ya. Listrik itu katanya dulu, waktu ini belum ada listrik. Dulu masih di sini masih pakai Lampu oblik. lampu obrik, Mm-mm. teplok. Kang Inu, terima kasih banyak nggih, matur nuwun sangat. Ajeng muter-muter yen. Amin, amin. Nggih. Berkah. Amin Kang Inu. Pun dilanjutaken malih niki. Niku ngrepoti niki. Sama Kang Inu, asli warga Desa Pudak ya. Nah, yang sedang lagi cari rumput di sini yang pada waktu itu merupakan lahan dari kakek neneknya yang saat ini sudah pindah di sebelah barat dari waduk Gajah Mungkur. Nah, kita coba lihat ada sumur. Nah, ini teman-teman. Jadi yang di depan kita ini juga merupakan sumur warga yang pada tahun 78-79 itu dipindah begitu ya. Nah, ini bekas sumurnya. Jadi ini dulu padat rumah ya, kampung sangat ramai. Ini sumurnya. Nah, di situ. Nah, seperti ini. Tapi saat ini sudah menjadi tempat sampah ya. Loh. Memang sengaja ditutup oleh warga karena juga berbahaya katanya. Banyak binatang-binatang warga ya, binatang ternak warga itu yang nyemplung ke sumur katanya gitu, sehingga inisiatifnya yaitu tadi sengaja ditimbun
Nah, ini sumur kuno ya teman-teman, yang pada waktu itu masih belum ada mesin pompa air, menggunakan manual begitu, pakai timba ya yang ditarik begitu. Di parit warga ini banyak sekali kami dapatkan batu-batu yang apa ya, terbentuk begitu. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah batu yang kemungkinan dulu merupakan slot pintu ya, atau bagian dari bahan-bahan bangunan yang lain. Namun kami banyak dapatkan memang batu-batu yang terbentuk yang merupakan bekas kampung dari zaman kuno ya, kisaran tahun 70-an ya. Nah, seperti ini juga banyak kami dapatkan batu-batu yang terbentuk. Nah, ini bahkan kami dapatkan seperti ada pola-pola goresan-goresan. Nah, seperti ini teman-teman, kami dapatkan batu-batu balok yang mungkin dulu merupakan material pondasi ya, yang menggunakan batu kars atau batu kapur. Tanaman-tanaman di sini sudah hijau royo-royo karena waduk Gajah Mungkur ini sangat membantu sekali, bermanfaat sekali bagi tempat ini maupun persawahan warga ya, sangat terbantu. Oke, nah seperti ini. Kalau kita coba agak nengah sedikit, maka kita bisa melihat bagaimana luasnya waduk Gajah Mungkur yang meliputi 7 kecamatan katanya. Artinya banyak ribuan rumah-rumah warga yang tenggelam begitu ya dari waduk Gajah Mungkur ini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.